Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa. Saya ingin membahas lanjutan dari pertemuan-pertemuan kita yang lalu, bahwa di dalam ekonometrika ini sudah saya jelaskan, salah satunya adalah membahas tentang regresi, dan regresi yang akan kita bahas kali ini adalah multiple linear regression atau regresi linear berganda. Terkait dengan pembahasan ini, pertemuan lalu Anda semua sudah saya berikan tugas untuk menyusun suatu model. Nah, tentu saja ini yang akan saya bahas. Saya belum tahu model apa yang Anda akan ajukan kepada saya. Nah, tentu saja setelah pertemuan ini nanti saya minta Anda untuk membuat laporan tentang pembuatan model-model Anda itu. Namun pada kali ini saya akan membahas atau memberikan satu contoh yang nanti untuk Anda bisa menjadi pembanding dari model Anda. Saya fokuskan model ini kepada manajemen sumber daya manusia. Cakupan di manajemen sumber daya manusia banyak sekali. Yang intinya adalah bagaimana membuat sumber daya manusia itu menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif, sehingga nanti menguntungkan bagi suatu organisasi. Itu tujuan umumnya. Nah, saya ingin fokus kepada pembentukan teamwork atau tim kerja. Karena bagaimanapun juga suatu organisasi membutuhkan tim kerja. Nah, tim kerja itu yang efektif, efisien, kira-kira dibentuk atau dipengaruhi oleh variabel apa saja? Tentu banyak. Mungkin Anda bisa menjawab dengan memberikan 5 atau 6 variabel mungkin ya. Tapi saya akan memberikan yang ketiga saja. Yang pertama adalah interpersonal relationship atau hubungan interpersonal yang ada di dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah kepatuhan organisasi, dan yang ketiga adalah prestasi-prestasi organisasi. Jadi ketiga variabel ini bisa kita jadikan sebagai variabel bebas, sedangkan teamwork kita bisa jadikan sebagai variabel terikat atau kita notasikan dengan Y. Sehingga kalau kita modelkan ke dalam model matematis atau model econometrician, model ekonometrika, maka dapat dinotasikan dengan Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah E. Itu formulasi dasar dari ekonometrika seperti itu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam variabelnya, berarti Y adalah teamwork ya. Teamwork sama dengan A ditambah dengan B1 interpersonal relationship ditambah dengan B2 kepatuhan organisasi, B3 ditambah dengan B3 adalah prestasi-prestasi organisasi ditambah dengan E. Nah, itu akan menjadi formulasi ekonometrika. Nah, yang kalau kita sudah ketemu dengan model seperti itu, maka kita perlu memahami notasi-notasi itu. A adalah merupakan konstanta dari variabel Y. Kemudian B1 merupakan koefisien regresi dari variabel hubungan interpersonal atau X1. Yang B2 merupakan koefisien regresi dari kepatuhan organisasi atau X2 ditambah dengan B3 yaitu prestasi organisasi atau X3 ditambah dengan E.
ini adalah standar error atau disebut juga mewakili asumsi ceteris paribus. Artinya membatasi bahwa model yang akan dibahas hanyalah pada 3 variabel bebas itu dan 1 variabel Y. Variabel-variabel yang lain tidak dianggap mempengaruhi. Oke. Ketika kita sudah mendapatkan suatu model itu, maka pertanyaan bagi kita adalah dari mana variabel itu datanya akan diambil atau akan didapatkan. Misalnya, kalau kita mau membuat variabel teamwork, variabel Y itu, maka kita perlu mendefinisikan teamwork itu yang seperti apa. Kita definisikan teamwork itu. Nah, definisi ini penting untuk membatasi permasalahan lingkup dari teamwork itu, sehingga dari definisi itu memunculkan indikator-indikator. Beberapa indikatornya itu perlu dibuat. Karena apa? Karena itu nanti untuk menarik data. Begitu juga untuk variabel X1, interpersonal relationship. Kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan interpersonal relationship. Misalnya kita bisa mendefinisikan bahwa interpersonal relationship merupakan hubungan antar individu yang ada di dalam suatu organisasi yang dikerangkai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada di dalam organisasi itu. Nah, misalnya seperti itu, maka kita detailkan lagi indikator-indikatornya apa. Indikator-indikatornya kita tentukan, mungkin 1, 2, 3, 4 gitu. Penentuan indikator ini tidak boleh sembarangan, tetapi perlu dengan dukungan referensi. Kemudian yang kedua, ini dilakukan hal yang sama, pendefinisian atas kepatuhan organisasi beserta indikator-indikatornya, dan juga penentuan definisi atas prestasi organisasi dan indikator-indikatornya. Itu dulu. Setelah itu jadi, maka nanti baru kita susun bagaimana teknik mengambil datanya. Cukup.